Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk hari ini ya. Sebelumnya apa kabar teman-teman pecinta sosiologi? Ada baiknya di tengah wabah corona ini yang dianjurkan kita harus tetap stay at home, menjaga kondisi agar tidak terjadi penyebaran virus yang lebih meluas lagi. Nah, selama masa di rumah, ada baiknya kita juga belajar tentang teori-teori sosial dalam sosiologi. Tapi sebelumnya saya minta buat teman-teman yang melihat video ini untuk mempersiapkan alat tulis atau buku catatan untuk bisa mencatat poin-poin penting dari teori yang akan kita bahas nanti. Untuk hari ini kita akan membahas teori seorang tokoh postmodern yang bernama Jacques Derrida. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum teman-teman ini tentang sosok Jacques Derrida dan teorinya? Karena saya mendapat masukan dari beberapa teman-teman mahasiswa untuk membahas tentang teori Jacques Derrida ini. Nah, Jacques Derrida ini adalah salah satu ilmuwan sosial dan juga ahli bahasa. Dia terkenal dengan teorinya, teori dekonstruksi bahasa. Dia lahir di Aljazair, tepatnya 15 Juli 1930. Kemudian tahun 1949 dia pindah ke Prancis, dan dari sana dia mengajar di École Supérieure di Paris, dan sampai saat ini pun dia dikenal sebagai seorang tokoh ahli bahasa karena teori dekonstruksinya itu tidak terlepas dari perannya dalam pendekatan bahasa itu sendiri. Derrida dia juga seorang Yahudi, meskipun dia lahir di Aljazair, ada keturunan Arab, tetapi dia keturunan Yahudi. Kemudian dia pernah mendapatkan gelar honoris causa di University of Cambridge, sama dengan teori Giddens sebelumnya. Tadi malam Giddens juga dari University of Cambridge, dan rata-rata banyak ilmuwan sosial itu lulusan dari University of Cambridge. Kemudian pada tahun 2004 Derrida meninggal dunia karena penyakit kanker yang ia derita. Nah, satu lagi pemikiran Derrida ini sangat kritis, makanya dia tergolong salah satu pemikiran postmodern. Karena seperti yang kita ketahui, postmodern, post itu sesudah, modern itu zaman modern itu sendiri. Jadi pemikiran-pemikiran yang bersifat postmodern itu dia mengkritisi dari era-era sebelumnya, tepatnya era-era modern. Dia mengkritisi pemikiran-pemikiran modern, bahwasanya pemikiran-pemikiran modern itu tidak cocok lagi diterapkan di dalam masyarakat sekarang. Nah, pemikiran kritis Derrida ini dia sangat kental dipengaruhi oleh filsuf-filsuf yang pemikiran kritis juga, seperti Edwin Husserl tentang fenomenologinya, terus Nietzsche tentang eksistensialismenya, dan juga ahli bahasa Ferdinand de Saussure. Nah, Ferdinand de Saussure ahli bahasa dari Prancis. Kemudian yang menjadi titik utama kritisnya Derrida itu dia mengkritisi tentang Ferdinand de Saussure, tentang bahasa Ferdinand de Saussure. Dan Ferdinand de Saussure itu menekankan pada oposisi biner, benar atau salahnya bahasa itu. Nah, itu yang dikritisi Derrida. Nah, Derrida itu mengkritisi bahwasanya bahasa itu tidak selalu berbicara pada pemaknaan benar atau salah, tetapi bisa digali lebih dari dalam lagi. Bahasa itu tidak bersifat objektif, tapi kadang-kadang bahasa itu bersifat subjektif. Nah, tokoh-tokoh yang mempengaruhi Derrida itu antara lain itu tadi ya, dia kena berpikiran kritis, dia tentu tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran eksistensialis. Nah, itu Nietzsche, terus Sigmund Freud dan Martin Heidegger.
Dan sekarang kita mulai masuk ke metode dekonstruksi Derrida. Sebenarnya memahami teori dekonstruksi Derrida ini tidak begitu sulit kalau kita sebelumnya telah membaca buku atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan bahasa. Dan kadang-kadang orang juga berpikiran mendengar kata Derrida atau dengan kata dekonstruksi, orang sudah takut duluan, sama dengan mendengar kata-kata filsafat. Padahal tidak seperti itu. Nah, dekonstruksi Derrida ini juga disebut dengan hermeneutik radikal, mengkritisi bahasa secara radikal. Secara normal, harusnya wacana dan teori itu berlangsung dalam kesepakatan kriteria yang jelas. Tapi Derrida itu mengkritisi bahwasanya wacana dan teori itu tidak selalu bersifat objektif. Pemaknaannya tidak selalu bersifat objektif. Tapi di situ ada sifat-sifat subjektif. Bahasa itu tidak bebas nilai. Tapi bahasa itu dia mengandung nilai-nilai, ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Artinya dekonstruksi itu artinya membongkar mesin, menelanjangi bahasa itu sendiri, maknanya ditelanjangi. Tapi tidak hanya sekedar membongkar. Setelah menelanjangi bahasa itu, mereka menyusun lagi poin-poin bahasa itu. Derrida ini upaya dia mengkritisi secara radikal, membongkar asumsi-asumsi dasar, membongkar asumsi-asumsi yang sebelumnya dibuat pada tataran teori-teori modern. Karena pada tataran teori-teori modern itu manusia dibuat sebagai objek. Manusia dibuat sebagai bahan penelitian, tetapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang terlibat di dalam penelitian, tidak dianggap sebagai subjek. Nah, itulah yang dikritisi Derrida. Derrida ini sangat menentang keras aliran strukturalis. Nah, dia tergolong salah satu aliran interpretatif, aliran konstruksi ya tepatnya. Nah, makanya dia tergolong dalam pemikiran kritis, mengkritisi terus bahwasannya pemikiran-pemikiran objektif itu sudah tidak relevan lagi digunakan dalam masyarakat sekarang. Nah, terus melalui dekonstruksi Derrida ini, dia menerapkan salah satu hermeneutik kecurigaan terhadap bahasa. Jangan terlalu cepat percaya dengan bahasa itu, pemaknaan bahasa itu, karena bahasa itu selalu dibumbui oleh subjektif-subjektif, kepentingan-kepentingan di dalamnya. Jadi kita harus menuntut kecurigaan. Apa benar bahasa ini seperti ini? Kita telisik lebih dalam. Kita bongkar lagi bahasa ini. Apakah dia memang benar-benar bebas nilai, murni, atau dia memang sudah memiliki kepentingan-kepentingan? Ada kepentingan kekuasaan di dalamnya misalnya. Ada kepentingan-kepentingan pribadi, ada kepentingan-kepentingan yang mungkin kita bisa anggap kepentingan yang untuk mencapai sesuatu tujuan pribadi, salah satu kekuasaan. Nah, kita tidak bisa terlalu percaya dengan bahasa yang digunakan saat itu, karena bahasa-bahasa yang digunakan saat itu bagi Derrida itu penuh dengan propaganda. Nah, maka kita tidak perlu lagi berbicara, kalau kita membahas dengan Derrida ini, kita tidak perlu lagi berbicara benar atau salahnya. Oposisi biner yang dikatakan Ferdinand de Saussure. Oposisi biner ini kan menekankan pada benar atau salahnya bahasa. Kalau salah berarti dia benar. Kalau benar berarti dia, kalau tidak benar berarti dia salah. Nah, itu tidak perlu lagi. Kita di sini istilahnya menerapkan daya pikir kritis. Bahasa dan teks dapat dimaknai berbeda-beda setiap individu. Antara saya dengan Anda dalam memahami bahasa itu belum berarti sama, pemaknaannya sama, itu berbeda. Nah, itu yang diungkapkan Derrida dalam bahasanya itu sendiri. Bahasa itu bersifat licin, artinya dia bisa bebas bergerak kemana-mana saja, dan dia bersifat subjektif. Bagaimana orang memandang bahasa itu, dan dia dinamis, perkembangannya terus menerus, tidak statis, diam di tempat, tidak seperti itu, dia dinamis. Dan tidak memiliki makna yang stabil. Maknanya selalu berubah-ubah tergantung subjektif orang memandang bahasa itu.
Nah, bahasa itu sebenarnya dibentuk dari subjek, dari kita-kita ini memahami sebuah fenomena. Tidak fenomena yang menjadikan sebuah bahasa yang disepakati bersama-sama. Itu salah bagi Derrida. Nah, bahasa itu bentukan subjek. Nah, antara Anda dengan saya dalam memahami fenomena dengan melihat fenomena, bahasa Anda dengan bahasa saya itu pasti berbeda. Nah, itu yang dikritik, yang di up Derrida tentang bahasa itu sendiri. Nah, dekonstruksi itu adalah cara membaca teks di luar kebiasaan manusia atau membaca teks dengan melawan arus teks itu sendiri. Dengan kata lain, dekonstruksi itu jauh lebih ekstrim, yang seperti yang saya jelaskan tadi di pertama. Kita menelanjangi bahasa, membongkar makna-makna yang ada di dalam bahasa itu, dan kita menyusun bahasa itu kembali dengan versi kita, dengan subjek kita, dengan teks kita. Nah, Derrida sepaham dengan pemikiran eksistensialis yang menolak dominasi struktur. Nah, maksudnya begini, Derrida itu tidak mau manusia ini terkungkung dalam struktur, diatur oleh struktur, tetapi dia lebih pada pemihakan eksistensialisme subjek. Nah, kita memang di-up untuk menjadi diri sendiri dan melawan struktur itu sendiri dan mempunyai ciri khas sendiri. Argumentasi bahasa dan pemahaman strukturalis menjadi titik topik utama Derrida, dan Derrida ini sampai sekarang pun terkenal dan banyak juga karya-karya ilmiahnya tentang bahasa yang dijadikan penelitian-penelitian di ilmu sosial, di sosiologi, di linguistik, banyak, dan sampai sekarang pun masih banyak ilmuwan yang menggunakan teori dekonstruksi Derrida ini, terutama dalam membedah teks-teks gitu. Nah, bagi Derrida wajar jika di dalam masyarakat sekarang terjadi pemahaman perbedaan pendapat dalam menilai fenomena, terjadi bentrok antara pendapat si A dengan pendapat si B dalam menilai suatu fenomena. Yang itu wajar bagi Derrida karena benturan wacana itu memang bersifat positif dan tidak dapat dihindarkan, karena memang gini, orang memahami bahasa berdasarkan subjeknya itu berbeda-beda dan kita harus menghargai itu gitu. Nah, maka dia tergolong dalam pemikiran posmo. Karena yang kita tahu, pemikiran posmo itu tidak ada yang pemikirannya melanggengkan wacana-wacana atau teori-teori sebelumnya. Tidak ada yang melanggengkan seperti itu. Mereka mengkritisi terus. Mereka tidak pernah merasa puas dengan teori-teori modern sebelumnya. Nah, modernisme itu menekankan kesatuan objektivitas, kepastian, fakta. Nah, pada saat itu pemikiran teori modern itu rata-rata mereka beraliran strukturalis. Nah, tapi pada era postmodern banyak timbul pemikiran-pemikiran yang bersifat interpretatif, konstruktif, nah, memperbaiki, yang menggabungkan subjek, yang menggabungkan individu. Nah, di dalam melihat fenomena. Nah, dekonstruksi Derrida baginya adalah aktivitas interpretatif yang melakukan momen dekonstruksi diri, kritik pada tataran teks. Nah, kesimpulan dari teori dekonstruksi Derrida ini adalah Derrida mengajarkan kepada kita sebagai subjek untuk bisa lebih dalam menggali makna teks atau bahasa versi kita. Jadi kita tidak hanya memahami bahasa dalam keadaan nol, menerima apa adanya, karena bagi Derrida bahasa itu sangat erat dan sangat kuat muatannya dengan kepentingan penguasa-penguasa sebelumnya. Ada propaganda yang digunakan di dalam bahasa itu. Nah, untuk itu kita harus jeli dengan metode dekonstruksi ini, harus jeli, tidak bisa menerima bahasa itu mentah-mentah. Nah, kita harus jeli apa dibalik makna bahasa itu, apa dibalik makna teks itu, sehingga kita dapat pemahaman dan
pemikiran versi kita sendiri tentang bahasa, tentang teks itu. Dan kemudian dari itu kita bisa membangun sebuah wacana atau teori baru versi kita dari dekonstruksi yang telah kita lakukan terhadap makna atau teks itu sendiri. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman bisa kan memahami tentang dekonstruksi bahasa Derrida ini. Nah, jika memang masih ada yang belum dipahami, silahkan komen di akun channel YouTube saya ini, terbuka untuk siapa aja, dan selagi ada waktu saya akan balas pertanyaan-pertanyaan dari Anda, dan juga saya akan menerima saran, masukan dari teman-teman yang memang sebelum-sebelumnya pernah bersentuhan atau menggunakan teori dekonstruksi Derrida di dalam penelitian-penelitian ilmiahnya. Dan untuk hari ini kita cukup di sini membahas tentang teori dekonstruksi Derrida. Jangan lupa sebelum meninggalkan akun YouTube saya, subscribe dan beri komentar, masukan, dan pertanyaan. Dan juga like tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.